informasi baru yang kita dapat bukan secara sama-sama. Oke, untuk menghemat waktu karena kita sudah molor setengah jam, kita silahkan kepada Ibu Dendang dan Ibu Rafiqatul Aulia untuk presentasi makalahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini disampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dosen dan teman-teman ibu bapak mahasiswa sekalian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saya sebagai moderator dan juga pemakalah, yakni Rafiqatul Aulia, dan juga rekan kami yakni Ibu Dendang Karnila. Baik, pada sore hari ini kami akan membawa materi tentang manajemen pengorganisasian perspektif Al-Quran dan hadis. Enggak mau dekat. Jarak jangan dekat. Kalau dekat. Sebelumnya, adapun yang melatar belakangi dari pembahasan tersebut, kita ambil dari surah At-Tin ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Adapun dari ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia dengan berbagai sistem yang ada di dalam tubuhnya seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan sebagainya, yang seluruh sistem tersebut berada dalam satu organisasi, yakni tubuh manusia, dengan pengorganisasian yang sebaik-baiknya, yang dimana juga merupakan bentuk keteraturan yang Allah ciptakan dengan sempurna. Dari ayat ini memunculkan pemikiran tentang pengorganisasian, yang dimana sistem yang ada di dalam tubuh manusia ini, lalu pemikiran manusia akan pentingnya organisasi bergerak menuju skala yang lebih luas. Manusia yang hidup dengan berbagai lingkungannya, lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, menuntut manusia untuk bisa berinteraksi dengan baik. Baik, adapun dari materi ini kita akan membahas 3, yakni yang pertama, rumusan masalah yang pertama, yakni apakah yang dimaksud dengan manajemen pengorganisasian. Yang kedua, bagaimanakah pengorganisasian perspektif Al-Quran. Dan yang ketiga, bagaimanakah pengorganisasian perspektif hadis. Mengingat yang telah kita pelajari sebelumnya, manajemennya itu pengertian manajemen menurut terminologi Islam yang secara khusus menyebutkan istilah manajemen belum ada yang populer. Namun, bila didekati dari istilah bahasa Arab, dapat dikemukakan di sini bahwa kata yudabbiru diartikan yakni mengarahkan, mengelola, melaksanakan, menjalankan, mengatur, atau mengurusi. Asal katanya adalah dabbaro, yang artinya mengaturkan, dan mudabbir, yang artinya orang yang pandai mengatur atau pengatur, dan mudabbar yang diatur. Kemudian, adapun manajemen menurut Stoner ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Selanjutnya masuk pada pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi disebut dengan an-nizam dalam bahasa Arab, yang berasal dari kata nazama sebagai fi'il madi, nazman itu kemudian nazama, nazman, dan wanizaman, yang berartikan sistem atau komando. Muhammad Abdul Jawad mengartikan nizam sebagai suatu kaidah yang menetapkan pentingnya menyiapkan tempat untuk segala sesuatu dan menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Sedangkan pengorganisasian berasal dari bahasa Arab at-tanzim, yang berasal dari kata nazama. Ini fi'il madinya, kemudian fi'il mudhari'nya yang dimu, yang artinya mengatur. Organisasi sebagai suatu organisasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok yang kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, atau badan-badan pemerintahan. Kemudian yang kedua, pengertian pengorganisasian, yang dimana bagaimana pekerjaan itu diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Pengorganisasian dalam buku manajemen dasar yang ditulis oleh Hasibuan, pengorganisasian merupakan proses untuk menentukan, mengelompokkan, dan berbagai macam pengaturan aktivitas atau kegiatan yang diperlukan untuk tercapainya tujuan. Menempatkan setiap orang di berbagai aktivitas, menyediakan alat-alat yang dibutuhkan, menetapkan wewenang secara relatif yang diberikan kepada masing-masing individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Adapun organisasi dan pengorganisasian itu memiliki perbedaan. Organisasi ini sebagai alat atau wadah untuk mencapai tujuan. Wadah atau tempat orang-orang di mana berkumpul dengan tujuan yang sama. Sedangkan pengorganisasian yaitu salah satu fungsi dari manajemen setelah perencanaan. Yang dimana kita tahu fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang terakhir itu pengawasan atau controlling. Pengorganisasian yakni proses dalam menentukan dan mengelompokkan kegiatan dan tupoksi kerja, di mana dalam siklus pengorganisasian itu sendiri, misalnya kita ibaratkan ada sebuah lingkaran atau circle yang dimana sumber daya itu bercampur aduk atau berantakan. Ada manusia, ada alat, ada dana. Setelah dari manusia, alat, dana itu kita susun identifikasi dan dikelompokkan sumber dayanya. Yang manusia, yang alat-alat, kemudian yang dana kita kelompokkan menjadi 3. Setelah dikelompokkan menjadi 3, kita identifikasi lagi untuk mengetahui untuk mencari kebutuhan apa yang kita butuhkan dan menciptakan program kerja, membuat program kerja yang dimana kita mengharapkan tujuannya itu sama dan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian dari 3 aspek tersebut, manusia, alat, dan dana, itu dikelompokkan lagi. Manusia yang ini mempunyai kapasitas apa, skill apa, kemampuan apa, dikelompokkan berdasarkan kebutuhan alat dan dananya juga. Divisi ini manusianya ini, orangnya ini, kemudian alatnya ini, dan dananya ini. Begitu juga seterusnya. Kemudian setelah itu
barulah bisa dikatakan organisasi itu berjalan. Nah, dari 3 aspek tersebut dikatakan siklus pengorganisasian atau prosesnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yakni Ibu Dendang Karnila, mengenai pengorganisasian perspektif Al-Quran dan Hadis. Kepada beliau, kami silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan kami, Saudari Rafiqatul Aulia yang sudah memulai dan menjelaskan tentang manajemen pengorganisasian. Selanjutnya, kami akan melanjutkan penjelasan mengenai pengorganisasian perspektif Al-Quran. Pengorganisasian perspektif Al-Quran. Istilah pengorganisasian yang terletak di dalam Al-Quran dapat dikaji melalui istilah kalimat sofan. Artinya adalah barisan. Kata sofan di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 6 kali sebagaimana dapat dilihat dalam kitab Mu'jam Al-Mufakhrasan, Toha ayat 64, As-Sofat ayat 1, As-Sof ayat 4, An-Naba ayat 38, dan Al-Fajr ayat 22. Adapun fokus pembahasan landasan pengorganisasian dalam makalah kami berfokus pada Quran Surah As-Saff ayat 4. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan suatu bangunan yang tersusun. Dalam hati meriwayatkan dari Muqatil bahwa ayat 4 ini turun pada saat mereka berlari mundur atau kabur di perang Uhud. Maksud dari kata sof menurut Al-Qurtubi yaitu menyuruh masuk dalam sebuah barisan supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan. Al-Baghawi juga menjelaskan maksud dari ayat tersebut ialah manusia seyogyanya tetap pada tempatnya dan tidak bergoyah dari tempat tersebut. Jika kita tarik dalam dunia pendidikan, dalam menerima delegasi wewenang serta tanggung jawab, hendaknya kita lakukan secara optimal. Janganlah anggota suatu organisasi melakukan tugas dan wewenangnya dengan asal-asalan. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan makna sofan yang artinya barisan ini sebagai kelompok yang berada dalam satu wadah yang kokoh lagi teratur. Sedangkan makna marsus berarti berdempet dan tersusun rapi. Yang dimaksud ayat ini adalah kekompakan anggota barisan, kedisiplinan yang tinggi, serta kekuatan mental untuk menghadapi ancaman dan tantangan. Sebagaimana kita tahu dalam satu organisasi tentu akan ada ancaman dan tantangan. Maka penting bagi kita untuk tetap berada di barisan kita dengan kedisiplinan dan kekuatan mental. Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah ka'annahum bunyanun marsus, akan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh, yakni satu dengan yang lainnya saling bersentuhan dalam satu peran. Muqatil bin Hayyan berkata antara satu dan lainnya saling merapatkan. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan ka'annahum bunyanun marsus maksudnya kokoh, selalu bersentuhan antara satu dengan lainnya. Jadi akan selalu ada koordinasi di dalam organisasi. Tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri. Kita harus bersentuhan dalam setiap peran yang ada dalam organisasi tersebut. Bangunan yang kokoh merupakan hasil dari penanganan yang rapi dan penuh kedisiplinan. Sama sekali bukan hasil dari kekacauan dan tanpa persiapan. Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat di atas bahwa kondisi umat masa kini dipelihara dengan kedisiplinan dalam setiap pekerjaan. Makan, tidur, olahraga, dan pendidikan anak-anaknya tanpa memusatkan satu pekerjaan di atas pekerjaan lainnya. Artinya, segala tugas wewenang kita lakukan secara seimbang
terus-menerus dan tanpa mengutamakan salah satunya, hingga termuatlah dalam atsar afdal a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang terus-menerus dilakukan walaupun amal itu sedikit. Dari Quran Surah As-Saff ayat 4 ini mengindikasikan tentang perlunya pengorganisasian agar untuk orang-orang mukmin yang berjuang menegakkan kalimat Allah, sehingga mereka menjadi satu kekuatan solid untuk dapat meraih prestasi yang gemilang. Demikian pula dalam sebuah institusi atau organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Didin Hafidun, dikutip Abdus Salam bahwa sebuah institusi atau organisasi akan berkembang baik jika dikelola dengan baik. Selanjutnya ada Quran Surah As-Sajdah ayat 4-5, yang mana artinya adalah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang memberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian ia mengatur urusan langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari ayat ini sangat jelas bahwa Allah melakukan perencanaan yang matang dalam proses penciptaan. Jelas pula terkandung hikmah bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan perencanaan yang matang, yakni selama 6 hari dengan hitungan menurut perhitungan Allah. Kemudian Allah melakukan pengaturan dan pengorganisasian supaya semua hal yang ada di langit juga bumi bisa berjalan dengan teratur dan lancar. Dalam pandangan Profesor Quraish Shihab, penggunaan kata yudabbiru dalam surah As-Sajdah ayat 5 di atas untuk menjelaskan pemikiran dan pengaturan sedemikian rupa tentang sesuatu yang akan terjadi di belakang. Artinya, segala urusan sudah harus diperhitungkan dampak atau akibatnya dengan matang, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang dikehendaki atau dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan prinsip dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya dalam kebajikan dan ketakwaan. Sedangkan Al-Marudhi menjelaskan bahwa perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Quran. Allah mewajibkan untuk saling tolong-menolong baik perkara dunia ataupun agama. Terakhir ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ayat ini menjelaskan bahwa tugas-tugas yang dibebankan Allah kepada manusia adalah tugas-tugas yang lapang, mudah dilaksanakan. Bahkan setiap orang yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas, kesulitan tersebut melahirkan keringanan atau rukhsah yang dibenarkan, walaupun sebelumnya tidak dibenarkan. Dalam tradisi hukum Islam pun ada fikih darurat sebagai bentuk keringanan-keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya. Pengorganisasian dalam perspektif hadis. Hadis riwayat Bukhari, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Kepemimpinan dan pengorganisasian memiliki hubungan yang erat, di mana seorang pemimpin berperan penting dalam menciptakan struktur dan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpin. Dimensi kepemimpinan dalam sebuah organisasi mengharapkan manusia untuk memimpin dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Selanjutnya ada hadis riwayat Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat yang optimal dalam segala sesuatu. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Datina Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah, dan tuntas. Suatu pekerjaan apabila baik, maka dalam suatu organisasi yang baik, proses dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pentingnya itu kan diantaranya mendapatkan pahala dari Allah, berada dalam cinta kasih sayang Allah, memudahkan urusan yang ada sebagaimana semestinya, serta menambahkan keberkahan di setiap perkara yang dilakukan.
Terakhir kami mengambil dari qaul Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Yang artinya kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir. Baik, kami kembalikan kepada moderator Saudari Rafiqatul Aulia. Bapak Ibu sekalian, demikianlah materi dari kami tentang manajemen pengorganisasian dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Atau mungkin ada yang mau menanggapi Bapak Ibu mengenai makalah kami. Mungkin saya kalau boleh. Baik, dipersilahkan kepada Saudara Denny Setiadi. Izin Bapak Ibu semuanya, izin moderator, kemudian pemakalah dalam hal ini Kak Dendang Karnila sama Saudari Rafiqul Aulia ya. Izin bertanya dan ingin dicontohkan seperti apa ketika kalau tadi kan berbicara tentang perorganisasian dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Kira-kira ada nggak sih problematika dalam proses pengorganisasian ini gitu? Apakah hanya dari internal juga atau ada eksternal juga? Kami pengen tahu dan kalau bisa dikasih contoh yang yang bisa kita lihat sama-sama gitu. Dalam pengorganisasian ini tentu pasti ada problemnya gitu. Dalam mengatasi problemnya ini seperti apa? Kalau kepanjangan seperti apa, mungkin cukup kepada apa sih problematika dalam proses pengorganisasian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Saudara Bapak Melvin Irwansyah, Ketua kelas kita, yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemakalah pada hari ini yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Jadi saya hanya ingin membuka ruang diskusi kita pada sore hari ini. Tadi saya mendengar di antara salah satu fungsi pengorganisasian itu adalah bagaimana kita menempatkan seseorang itu pada tempatnya atau sesuai dengan tupoksinya. Nah, kalau kita lihat di zaman Rasulullah pun ya, Khalid bin Walid itu kita tidak pernah mendengar beliau itu meriwayatkan hadis karena tupoksi beliau menjadi panglima perang. Sehingga kalau kita lihat ya, beliau tidak ada meriwayatkan satu hadis pun. Bahkan ada hadis yang sangat terkenal ya. Bahkan Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini di hadis pertama, yaitu tentang niat, innamal a'malu binniyat. Nah, ternyata yang meriwayatkannya hanya satu orang, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memang betul-betul meletakkan posisi sahabatnya itu sesuai dengan kemampuannya atau latar belakangnya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada pemakalah hari ini, apabila seandainya kita menemukan sebuah kasus tentang sebuah perorganisasian yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Kemarin kalau kita lihat berita ada sedikit fenomena di parlemen kita ketika ada seorang pelawak ya yang dia ketika awalnya memiliki latar belakang seni dan budaya, tapi dia ternyata diletakkan di tempat yang tidak sesuai dengan latar belakangnya.
Bagi kawan-kawan semuanya, kalau seandainya menemukan pena yang seperti ini, nah, dalam sebuah perorganisasian dalam perspektif Al-Quran dan hadis, seperti apa kita menyikapinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Melvin, kami ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami coba untuk menjawab nanti setelah ini. Untuk penanya ketiga, Bapak Sukandar, kami persilahkan. Ya, Mohon salahnya maaf, Bapak, suaranya putus-putus. sudah dengar, Mbak? Bagaimana, Bapak? Sudah bisa didengar? Sudah, Bapak. Sudah. Nah, ini lumayan menarik kalau saya dengar tadi pemaparan materinya. Cuman ada yang sedikit mengganjal di hati, terutama tentang bagaimana sih cara kita mengkonsep tanzim ini ya, yang mencerminkan sifat yang teratur dan sistematis dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam manajemen organisasi. Itu yang saya mau tanyakan. Jadi bagaimana cara kita mengkonsep tanzim ini yang mencerminkan sifat Islam yang teratur dan sistematis dalam setiap aspek kehidupan, yang termasuk dalam manajemen organisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya uh, minta dari Bu Dendang dan Bu Rosul, karena kalau saya lihat mungkin sangat paham dengan masalah ini, bisa nggak ngasih satu contoh dari kehidupan Nabi Muhammad yang menunjukkan pengelolaan dan pengaturan yang baik dalam administrasi negara atau komunitas. Mungkin dengan contoh itu bisa menjadi landasan bagi kami pendidikan. Saya rasa itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Bapak tadi pertanyaan pertama Pak. Bagaimana Bapak pertanyaan yang pertama? Bagaimana Bapak Sukandar? Bagaimana mengkonsep tanzim Baik, yang mencerminkan sifat Islam yang teratur dalam sistematis dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam manajemen organisasi. Yang pertama, yang kedua mungkin bisa berikan contoh tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pengelolaan dan pengaturan yang baik dalam administrasi negara atau komunitas. baik Bapak. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Semua akan kami coba jawab. Mungkin untuk Ibu Dendang Karnila akan menjawab salah satu dari pertanyaan Bapak Denny, Pak Melvin, atau Bapak Sukandar. Bismillah, baik. Saya akan coba menjawab terkait pertanyaan dari Saudara Denny ya, problematika dalam pengorganisasian. Itu dalam pengorganisasian tidak hanya muncul dari internal saja, tetapi juga ada masalah yang muncul dari eksternal atau dari luar organisasi kita. Kalau dari sisi internal mungkin biasanya kita kurang optimal dalam berkomunikasi ya antara kita satu sama lainnya. Itu bisa menjadi masalah dalam pengorganisasian. Kemudian ada manajemen yang buruk, pemimpin yang tidak efektif dan tidak memiliki visi yang jelas dapat mengakibatkan anggotanya ini kehilangan arah. Selanjutnya, kekurangan sumber daya bisa menjadi problematika dalam pengorganisasian. Misalnya kita kekurangan staf, kekurangan
kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang ada, atau mungkin juga anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas ini bisa menjadi problematika. Lalu bisa juga budaya organisasi yang negatif, lingkungan kerja yang tidak mendukung. Misalnya ada konflik antar pegawai atau kurangnya penghargaan terhadap prestasi. Jadi ketika ada pegawainya yang berprestasi, ini kita tidak memberikan apresiasi ya sebagai pemilik lembaga. Jadi anggota organisasi ini merasa ya tidak perlulah dilakukan hal-hal yang bisa meningkatkan nama dari organisasi tersebut, toh juga tidak ada dampaknya atau tidak mendapat apresiasi apapun. Mungkin itu ya kalau dari sisi internalnya, tapi kalau dari sisi eksternalnya, mungkin dari pemerintahan lah, perubahan regulasi pemerintah. Misalnya perubahan kebijakan, seperti pajaknya naik, sementara anggaran kita kurang. Itu bisa jadi problematika eksternal. Lalu kondisi ekonomi kita yang katanya akan menghadapi resesi ini kan, resesi ini juga atau inflasi ini bisa menjadi problematika eksternal. Yang mana nanti misalnya di sebuah lembaga kita ini SPP-nya mahal ya. Jadi tentu di masa resesi itu orang akan mencari SPP yang murah sekolahnya gitu. Disebabkan karena resesi tadi. Lalu persaingan pasar, munculnya pesaing baru muncul yang mana inovasinya jauh lebih baik dari kita. Tentu kita harus meningkatkan inovasi lagi. Dan perubahan teknologi yang tidak diseimbangi dengan kemampuan kita. Jadi setiap ada perubahan teknologi itu harus kita seimbangi. Artinya perlu ada pelatihan dan pemilik lembaga ini juga harus tanggap dengan perubahan energi itu, update lah. Mungkin itu ya, Saudara Denny yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lagi untuk saling melengkapi, atau mungkin Saudari Rafiqatul Aulia bisa melengkapi. Baik. Lalu pertanyaan kedua tadi terkait apabila kita menemukan kasus tentang organisasian yang tidak sesuai tupoksinya, apa bisa kita lakukan begitu bukan Iya, ya? Bu, yang tidak sesuai dengan tupoksinya dan bagaimana cara menyikapinya. Oleh Ustadz Melvin bahwasanya contohnya yang kejadian oleh Pak Komeng ya, yang tidak ditetapkan pada divisi yang dia inginkan, atau mungkin itu adalah kelebihannya. Ya mungkin apa yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menyuarakan apa. Mungkin di sosial media kita bisa mengedukasi tentang pentingnya tupoksi itulah ya. Atau mungkin kita punya orang dalam di bagian sana. Ya lakukan apa yang semaksimal yang kita bisa lakukan. Tapi kalau misalnya saya itu berpendapat ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai, jika sulit untuk merubahnya, maka kita rubah dari diri kita sendiri atau berusaha semaksimal mungkin bagaimana kondisi yang terbaik itu ada di dalam organisasi kita. Langkah-langkah yang bisa diambil itu antara lain menegakkan amanah dan tanggung jawab. Jadi di dalam organisasi kita sendiri Kalau Denny kita tadi harus kan pertanyaannya. menegakkan amanah dan tanggung jawab. Al-Quran dan hadis juga itu kan menekankan pentingnya amanah atau kepercayaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Penempatan orang yang sesuai dengan kemampuannya adalah bagian dari menjalankan amanah. Jadi sebisa mungkin kita lakukan di organisasi kita ini menempatkan orang yang memang sesuai pada kapasitasnya. Lalu mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi itu penting ya. Mungkin kita di awal-awal tidak menyadari dia bukan bidangnya di sana, tapi kan setelah berjalannya waktu dengan melalui evaluasi dan peningkatan kompetensi, mungkin memang tidak ada orang lain, jadi jalan keluarnya dengan meningkatkan kompetensi yang ada, mungkin melalui pelatihan-pelatihan dan evaluasi. Evaluasi itu ketika memang orang ini benar-benar tidak bisa menjalankan apa yang sudah didelegasikan, kita bisa mengganti pada orang lain yang lebih tepat. Selanjutnya musyawarah itu perlu menurut saya. Jadi ketika keputusan itu akan diambil, kita perlu bermusyawarah.
untuk mengambil keputusan. Mungkin memberhentikan orang yang tidak sesuai tadi atau menggantinya. Tapi setahu saya tentang masalah Pak Komeng itu sudah dibahas di rapat itu ya. Dan kayaknya memang sudah dipindah di bidangnya. Karena kan kemarin katanya itu usulan sementara. Dan mungkin kalau memang ada kata pimpinan sidangnya, kalau memang itu tidak sesuai dan memang inginnya berada di divisi yang diinginkan, bisa diajukan untuk ditetapkan. Jadi kan itulah pentingnya tadi evaluasi. Itu saja saya rasa, Ustaz Melvin. Kak, Kalian terakhir. Luar biasa Bu Lendang, terima kasih. Masya Allah, jazakallah. Afwan Kak, boleh menambahkan Kak? Oh ya, boleh sekali. Silakan, Farhan. Izin menambahkan sedikit mungkin dari sisi agama, saya setuju dengan Kak Dendang Karnila. Yang bisa kita lakukan itu kita kembali pada diri kita ketika kita mengelola suatu organisasi itu. Dalam hal tupoksi ini kembali tadi kepada amanah. Kita ini memberikan amanah kepada yang ahlinya, sebagaimana Allah berfirman ya dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-58. Mungkin saya baca artinya. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah itu kepada yang ahlinya. Dan saya mungkin sedikit paparkan dari tafsirnya Buya Hamka bahwa ayat ini turun ketika Fathul Mekah, dan beberapa ahli tafsir ini berkata bahwa ayat ini turunnya ketika Nabi SAW itu berada di dalam Ka'bah. Ini beberapa pendapat mengatakan seperti itu. Dan asbabun nuzul turunnya ayat ini itu karena paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib itu pengen dia mendapatkan amanah memegang kunci Ka'bah. Namun sebelumnya itu, sebelum Rasulullah menaklukkan kota Mekah, yang memegang kunci Ka'bah itu Utsman bin Tolha. Dan ketika Nabi SAW berhasil menguasai kota Mekah sebagai salah satu bentuk tanda kemenangan beliau itu boleh memberikan amanah kunci itu kepada siapa yang ia anggap ahli di bidangnya. Dan di sini Abbas selaku paman Nabi itu pengen dapat amanah itu, tapi Nabi tidak memberikan amanah tersebut kepada pamannya, tapi Nabi memberikan amanah itu kembali kepada sang pemilik kunci, ya. Maksudnya sang pemegang amanah sebelumnya itu Utsman bin Tolha, karena Nabi merasa memang dia yang ahlinya dalam bidang ini gitu. Dia pantas mendapatkan amanah pemegang kunci Ka'bah itu. Bahkan masalah kunci Ka'bah ini sampai sekarang itu dipegang oleh keturunannya Utsman bin Tolha, atau mungkin kita kenal sekarang itu Bani Syaibah gitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya dari sisi agama terkait tupoksi itu memberikan amanah itu kepada yang ahlinya. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Mungkin bagi ustadz-ustadz di sini jika ada yang ingin menambahkan lebih bagus lagi, akan lebih baik bagi kami. Syukron jazakumullah khair. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan untuk tambahan ilmunya atau pembahasan materi kita kali ini. Baik, mungkin saya sendiri akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Bapak Sukandar. Yang pertanyaan pertama mengenai bagaimana mengkonsep tanzim itu atau pengorganisasian dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan atau yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang pertama mungkin kita perlu menetapkan tujuan yang jelas, di mana Al-Quran itu sendiri Allah dalam firman-Nya surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di sini kita lihat salah satu tujuan daripada organisasi itu sendiri untuk kebaikan, ya ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aksinya ditentukan tujuan hidup yang sejalan dengan ibadah kepada Allah yang tidak semata-mata tidak mengejar duniawi saja, tetapi kepada Allah juga, baik dalam aspek pribadi, keluarga, maupun sosial. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa tarik konsepnya dari membuat rencana yang sistematis.
kita rencanakan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Yang dimana dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Ini seperti pembahasan sebelumnya ya, yang dimana dalam aksinya rencanakan aktivitas harian dengan niat yang baik. Niatnya karena Allah Ta'ala, kita tujukan semuanya sebagai ibadah, buat jadwal kegiatan yang meliputi ibadah, pekerjaan, dan waktu bersama siapapun itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat dari pengaturan waktunya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, yang dimana artinya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Di sini dalam ayat ini kita mengharapkan kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, mengalokasikan waktu di mana kapan kita sholat, kapan kita baca Quran, dan beraktivitas produktif lainnya. Kemudian ada juga koordinasi dan kerjasama. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 2 yang telah kita jelaskan tadi, di sini kita contohkan di dalam keluarga atau di dalam pertemanan, komunitas, dalam suatu kegiatan kita bekerja sama. Misalnya kayak di rumah kakak dan adik. Kakak dan adik itu tugasnya yang kakak misalnya cuci piring, yang adik nyapu rumah gitu. Kemudian yang terakhir mungkin evaluasi dan refleksi. Ini penting sekali melakukan evaluasi dan refleksi, di mana dalam hadis Muhammad SAW sering melakukan muhasabah atau evaluasi diri, di mana setiap akhir hari atau hari Minggu kita bisa melakukan evaluasi pencapaian atau refleksi tindakan, niat, serta perbaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan Bapak Sukandar yang pertama. Kami sadar betul bahwa keilmuan kami sangat tipis, jadi kami mohon maaf apabila kurang puas dengan jawaban kami. Bagaimana Bapak Sukandar? Ada luar biasa ya Mbak jawabannya. Cuman ada satu yang belum terjawab, itu masalah Iya, mungkin bisa contoh diberikan satu kehidupan contoh. Nabi. Iya, Kehidupan itu kan Nabi. penting buat komunitas tuh Mbak. Apalagi kalau kita rajin ngikut ormas gitu kan. Mungkin bisa jadi pijakan buat kita ke depan. Baik Bapak, kami coba menjawab. Kemudian untuk pertanyaan Bapak Sukandar yang kedua, contoh kehidupan Nabi Muhammad dalam pengelolaan dan mungkin dalam pemerintahan juga. Yang pertama, contohnya mungkin yang pertama ada pendirian negara Madinah, yang dimana setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membangun masyarakat yang berlandaskan persatuan. Kemudian beliau menyusun piagam Madinah yang mengatur hubungan antara kaum muslim dan non-muslim, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing kelompok. Ini adalah salah satu contoh pengorganisasian yang efektif dalam menciptakan kerukunan dan kerjasama. Kemudian yang kedua, musyawarah. Dalam pengambilan keputusan, Nabi Muhammad SAW seringkali menggunakan metode musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Beliau melibatkan sahabat-sahabatnya dalam berdiskusi untuk mendengarkan pendapat mereka sebelum mengambil keputusan penting. Dan setelah itu, seperti yang dalam menentukan, contohnya seperti menentukan strategi perang. Ini mencerminkan prinsip salah satu menyelesaikan masalah atau berpartisipasi dalam bermanajemen atau mengelola suatu suatu hal yang sedang
diolah, bagaimana ya bahasanya? Mohon maaf Bapak. Kurang lebih ini untuk salah satu prinsip inklusivitas dan partisipasi dalam suatu manajemen. Kemudian contoh selanjutnya itu dalam pembagian tugas sendiri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur pemerintahan dengan membagi tugas kepada sahabat-sahabatnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Beliau menunjuk para pemimpin untuk berbagai urusan seperti urusan militer, sosial, dan ekonomi. Misalnya beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Ini menunjukkan manajemen yang baik dengan mendelegasikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan sahabat-sahabat itu sendiri tadi. Dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi pembagian tugas itu tidak semena-mena Nabi memerintahkan sahabatnya untuk melakukan perintah A, B, C, tetapi disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian contoh yang terakhir mungkin dalam keadilan dan transparansi. Nabi Muhammad menekankan keadilan dalam pemerintahan. Beliau memastikan bahwa setiap orang, setiap memandang status sosial mendapatkan hak yang sama. Prinsip ini tidak hanya memperkuat legitimasi kepemimpinannya, tetapi juga membangun kepercayaan di kalangan masyarakat. Mungkin sedikitnya itu yang bisa saya sampaikan. Contohnya dari kehidupan Nabi dalam pengelolaan manajemen dan pemerintahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Ibu Dendang Karnila ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, sebenarnya sudah cukup lengkap ya apa yang disampaikan Saudari Rafiqatul Aulia. Saya mungkin hanya menyampaikan sedikit. Yang terkenal itu salah satu bentuk keteraturan yang dibuat oleh Rasulullah adalah dibentuknya Baitul Mal, itu mengatur keuangan masyarakat Islam pada saat itu ya. Ini sangat banyak. Kemudian dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam yang mana Rasulullah mengirim sahabat-sahabat untuk menjadi gubernur di masing-masing wilayah. Itu untuk mengatur agar seluruhnya ini tetap terkoordinasi dengan baik. Satu pusat itu pada Rasulullah. Mungkin itu contoh pengorganisasian yang pernah dilakukan di masa Rasulullah, Pak Skandar. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Sudah terjawab semua ya, Bu? Iya, sudah terjawab semua. Kita kembalikan kepada Pak dosen untuk melengkapi materi kita hari ini. Syarif, Kif, Evaroikum. Anda ikut Pak dosen aja nih. Ya. Baik. Untuk mengakhiri sesi diskusi kita pada sore hari ini, cukup hangat tadi. Ada beberapa fenomena contoh yang sudah dipaparkan terkait tentang pengorganisasian dalam sebuah manajemen pendidikan yang di dalam perspektif Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat yang dikutip untuk menguatkan konteks tanzim dalam sebuah pengorganisasian. Jadi kalau disebut organisasi ini ada dua makna, ya Bapak Ibu siapa tadi? Makalah. Makna pertama, organisasi sebagai sebuah badan atau lembaga. Dan tentunya dalam sebuah proses pendidikan dari masa Rasulullah SAW, kemarin sudah kita sampaikan, ada organisasi yang sifatnya sebagai lembaga pendidikan, mulai dari kutab, kemudian berubah menjadi masjid, selanjutnya menjadi beberapa madrasah-madrasah, itu sebagai sebuah lembaga, atau disebut dengan organisasi. Kemudian pengorganisasian. Nah, organisasi makna kedua adalah sebuah usaha untuk mengatur
mengatur, menempatkan, mengelola dengan sebaik-baik mungkin segala sumber daya yang ada sesuai dengan tujuan visi misi yang sudah dibuat. Maka kalau kita melihat ayat-ayat tadi secara teks, maka ada beberapa ayat yang ditampilkan, contohnya surat As-Saff. Surat As-Saff, surat Qaf ayat 48. Ini titik tekannya di mana kalimatnya, Ibu Dendang? Kalimat penanda untuk kita kan tadi di awal kalimatnya menggunakan tanzim. Tapi dalam makalah yang di-share, ini ada kata lain yang setara dengan tanzim atau nizam, yaitu kalimat as-sof, sofa. Nah, ini kalimat pada ayat Kaf, ayat 48 ini, ada kalimat Rabbika sofa, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris-baris, teratur. Nah, jadi kalimat teratur inilah yang diambil oleh makalah. Ya betul, Bu? Bu Dendang sama Ibu siapa tadi? Betul, Pak, betul. Nah, kalimat soft. Nah, keteraturan. Kemudian pada kalimat as-soft, as-sofat, was-sofat, isofat. Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi ini ada kalimat saf, ada terulang 6 kali ya. Nah, jadi kata lain daripada tanzim yaitu sebuah keteraturan. Nah, karena pengorganisasian itu intinya adalah kan pengaturan, penempatan sesuatu sesuai dengan fungsi kan. Tadi Pak Melvin, contohnya adalah anggota dewan meskipun bukan atas nama warga Tanjung Pinang, Komeng. Nah, tapi di situ kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada salah satu komedian ya. Dan itulah kenyataannya pada hari ini yang banyak tampil ke panggung politik di negeri ini adalah para seniman, para artis, yang mudah-mudahanlah kita berdoa kepada Allah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang cakap dan amanah. Dan kita melihat ya salah satu contoh ya, Pak Komeng ini dia mengajukan interupsi agar posisinya di bagian pertanian dipindahkan kepada bidang ahlinya. Nah, ini beliau berusaha untuk mempertahankan kredibilitas beliau sebagai seorang seniman. Rasulullah mengatakan idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau meletakkan sesuatu kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Nah, jadi kita bersyukur, kita berdoa nanti orang-orang yang sudah ditempatkan pada pos-pos tertentu adalah orang-orang yang cakap. Orang-orang yang cakap, termasuk dalam dunia pendidikan. Kita berharap nanti ada profesionalitas dalam penempatan orang-orang yang dipilih. Nah, termasuk di dunia pendidikan swasta. Kita yakin dan percaya sebuah lembaga pendidikan tidak akan bertahan lama kalau hanya mengedepankan unsur nepotisme kekeluargaan. Nah, mohon maaf mungkin di sini ada yang punya yayasan, tapi kami menengok di Tanjung Pinang orang-orang yang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu di yayasannya adalah orang-orang yang betul-betul cakap. Nah, tidak hanya mengedepankan mungkin karena anak, karena saudara. Ya, mungkin bahkan nanti ketika memilih bakal keluarga baru, mungkin menantu dan lain-lain sebagainya, salah satu sebabnya adalah mungkin ini dia bisa nanti mengembangkan sekolah kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Itu kan sudah salah satu usaha planning awal untuk menciptakan sebuah manajemen pengorganisasian yang baik untuk sebuah lembaga pendidikan.
Makanya mungkin kalau kita lihat nanti, kenapa kok diangkat jadi menantu? Mungkin sebelumnya pegawai, guru di sekolah tersebut, mungkin karena kecakapannya diangkat jadi menantu. Boleh jadi. Jadi pengorganisasian ini sangat penting. Dan tentunya ada nilai-nilai musyawarah di dalamnya untuk pembuatan sebuah kebijakan atas nama pimpinan, maka ada asas keadilan, asas musyawarah, dan keprofesionalitas dalam menentukan sebuah penempatan seseorang dalam sebuah pengorganisasian. Jadi makna organisasi terdiri dari dua, makna organisasi secara lembaga. Kalau dalam kehidupan masyarakat ada tingkat RT, RW, itu organisasi kecil dalam masyarakat. Nah, kemudian dalam dunia pendidikan ada madrasah, ada sekolah. Nah, itu adalah sebuah organisasi pendidikan Islam. Dan di dalamnya perlu diatur sebaik-baik mungkin, seprofesional-profesional mungkin untuk menjadikan sebuah lembaga pendidikan menjadi lembaga pendidikan yang bermutu. Nah, ini ada yang share. Tanyaan itu apa? Izin of camp, oke. Ada yang mau menambahkan lagi terkait ayat dan hadis? Meskipun kalau tulisan ini kita ke upload ke jurnal, saya tengok cukup bagus, tapi harus dicek lagi plagiasinya. Tingkat plagiasinya harus dicek kembali karena cukup banyak ayat dan hadis yang sudah ditampilkan. Kemudian ada ungkapan daripada Ali bin Abi Thalib tadi yang diambil tentang nizam, bahwasanya peraturan satu kebaikan yang disusun tanpa penatapan dan pengorganisasian yang baik maka akan berakhir dengan ke sebuah kegagalan, sebaliknya sebuah niat yang tidak baik, hal-hal yang bersifat negatif tapi disampaikan, diatur dengan sebaik-baik mungkin akan mendapatkan sebuah keberhasilan. Intinya adalah pengorganisasian. Jadi makna organisasi di sini menurut Imam Ali radhiyallahu an adalah pengaturan, pengelolaan dengan sebaik mungkin. Oke, ini kalau dalam ucapan daripada Ali apa namanya? Ungkapan dari sahabat? Hikmah. Asar, Pak. Nah, disebut dengan khobar atau asar. Oke, nanti ini sudah diambil, sudah lengkap, ada hadisnya, ada ayat yang mewakili pembahasan kita pada hari ini. Meskipun tadi pada ayat ada secara lafaz kalimat nizam. Di ayat tidak ada secara lafaz tentang tanzim, Pak, tapi mungkin maknanya lebih ke tersirat ya, Pak, ya. Oke. Dengan pendekatan kata soft, Pak. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Jadi mungkin kalau sudah tidak ada yang menanggapi atau menambah, kita tutup kelasnya. Kami dengan sangat sadar